Saat ini reporter TV One Syahda Yustiza berada di salah satu pangkalan gas di Rawamangun, Jakarta Timur untuk melaporkan terkait kelangkaan gas 3 kg. Selamat pagi, Syahda, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Hijul dan juga pemirsa, benar sekali bahwasannya larangan pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg ini agaknya membuat kisruh sebagian masyarakat, adapun juga khususnya ibu-ibu rumah tangga. Nah Hijul serta pemirsa, kebetulan saya saat ini sedang berada di salah satu supplier resmi dari Pertamina dan terletak di wilayah Cipinang, Jakarta Timur. Bisa terlihat bahwasannya juru kamera saya ini sedang mengambil gambar bahwa supply atau kapasitas dari gas LPG di toko ini sendiri terbilang agak sedikit tidak sebanyak biasanya, dan untuk itu saya juga akan berusaha menggali lebih lanjut apakah suplai yang cukup sedikit ini disebabkan karena adanya kelangkaan ataukah adanya perubahan pola peredaran gas LPG supaya lebih tertata dan juga tepat sasaran dari pemerintah. Dan memang meninjau dari aturan 1 Februari lalu bahwasanya memang pemerintah sudah merumuskan ya kalau pembelian gas LPG sendiri ini nantinya akan dilangsungkan di pangkalan resmi supaya juga masyarakat bisa membeli gas LPG 3 kilo dengan harga yang lebih terjangkau dan juga sesuai dengan harga yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Nah untuk itu saya mencoba untuk bertanya-tanya kepada penjual yang ada di sini, kiranya apakah benar sejatinya bahwa suplai gas LPG 3 kg tersebut mengalami kelangkaan. Nah, untuk itu saya sudah mencoba masuk ke dalam toko dan sudah tergabung bersama kami salah satu narasumber kami yakni bernama Kak Eka ya. Nah, ini Hijul dan juga pemirsa, halo selamat pagi Kak. Pagi Kak. Nah, Kak Eka ini mungkin bisa dijelaskan bahwa tadi kita sempat mengecek di depan ya, kayaknya suplai gasnya ini memang sedang berkurang atau bagaimana ini? Kalau suplai gas tuh tidak berkurang sama sekali. Pengiriman itu tetap setiap hari banyak 100 piece atau 100 lebih, paling banyak tuh 115 gitu. Nanti cuman emang sekarang itu datangnya lebih lama saja karena mungkin ada pasokan yang berkurang dari sananya dan kurangnya kesadaran masyarakat sebenarnya. Karena semuanya itu kan dari masyarakat juga ya, masyarakatnya kurang kurang bagus juga sosialisasinya. Oh iya Kak, ini kan juga tadi terkait dengan tadi yang Kakak bilang sebenarnya mengenai isu di luar sana tentang kelangkaan dari gas LPG itu sendiri. Kalau Kakak sebagai supplier resmi dari Pertamina melihatnya bagaimana? Apakah benar terjadi kelangkaan dari Pertamina ke agen? Enggak? Kalau untuk kelangkaan sendiri enggak sih ya Kak, cuman memang datangnya itu hanya lebih lama saja. Tapi itu tidak mengganggu aktivitas pergasan juga, cuman memang karena masyarakat yang sedang panik dan kemarin sedang libur panjang kan ya, jadi pasokannya disangka berkurang. Jadi pasokannya berarti nggak berkurang ya Kak ya? Tidak berkurang sama sekali. Kak, kalau boleh tahu untuk gas LPG 3 kilo dijual di toko Kakak ini berapa? Untuk harganya itu sesuai yang tertera tadi di sana itu 16.000. Oh, 16.000. Ya, Kak, ini mungkin bisa dijelaskan ya, mungkin masyarakat di sana bagaimana sih caranya untuk membeli gas LPG 3 kilo di supplier resmi seperti ini? Untuk pembelian gas itu sesuai yang tertera di sana juga tadi itu ada untuk pembeliannya satu orang itu harus menyerahkan satu buah KTP, bisa fotokopi KTP atau KTP asli nanti kita foto, dan itu untuk didata. Datanya itu untuk disalurkan lagi kembali ke bentuk aplikasi namanya MAP, dan itu tuh untuk Pertaminanya langsung karena itu kan barang subsidi. Kalau sebelumnya berarti tidak melalui pendataan seperti ini ya Kak ya? Sebelumnya ini kebijakan ini sudah lama, cuman banyak masyarakat yang kurang aware gitu Kak. Jadi kayak mereka pada takut untuk buat pinjol atau lain-lain. Alasannya seperti itu. Jadi karena kurangnya kerjasama antara pedagang, supplier dan masyarakat, jadi lebih susah mungkin sekarang ya. Tapi dari Kakak sendiri sebagai penjual gas
LPG 3 kg melihatnya prosedural mana yang lebih mudah? Apakah yang sebelumnya atau yang terbaru dari pemerintah sekarang? Kalau untuk prosedur mungkin kan sama aja ya, cuman karena kemarin-kemarin lebih pemerintahnya mungkin masih kayak memberikan keringanan gitu kan, jadi kelihatannya lebih mudah. Cuman karena sekarang diperketat, jadi terlihatnya lebih susah. Kalau dalam ini tuh sebenarnya sama saja. Cuman karena sekarang kan mungkin masyarakat lebih aware ya karena emang udah susah ini, jadi mereka lebih gampang menyerahkan fotokopi KTP atau foto KTP-nya. Jadi sekali lagi ini mengkonfirmasi ya kayak untuk suplai gas LPG 3 kg sendiri ini tidak langka berarti kalau di agen ya? Tidak langka. Oke, makasih banyak ya Kak Eka. Iya, sama-sama. Oke, yaitu tadi dia pemirsa penjelasan langsung dari supplier resmi gas LPG 3 kg bahwasannya untuk gas LPG sendiri dinilai dari agen resmi sejatinya tidak langka, namun memang ada aturan terbaru dari pemerintah yang memang mengubah secara prosedural pendistribusian dari gas LPG 3 kg tentunya supaya lebih tepat sasaran. Sementara demikian Hijul. Baik, terima kasih Syahda Yustiza mengabarkan langsung dari Rawamangun, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Bisa kami juga saat ini sudah bergabung dengan seorang ibu rumah tangga di Tangerang terkait keluh kesah emak-emak atas kelangkaan gas 3 kg. Kami sudah terhubung dengan Ibu Wulan. Selamat pagi Bu Wulan. Selamat pagi ya. Ya Bu Wulan, saat ini kan sudah ada kebijakan pembelian saat ini harus melalui pangkalan resmi. Ibu tanggapannya seperti apa? Oh iya, tanggal resmi saya sangat kecewa atas keputusan pemerintah ya. Gimana ini modelnya jadi membuat kita resah gitu loh. Sebagai ibu rumah tangga, penjual makanan atau warung-warung kelontong. Karena apa? Warung-warung biasa itu membantu kita 24 jam untuk mendapatkan gas. Kenapa sekarang harus langka? Seperti itu. Ibu memang untuk dari lokasi rumah Ibu ke pangkalan resmi itu jauh Bu atau bagaimana? Agak jauh Pak. Jadi gimana ya? Iya. Kemudian Ibu tidak setuju karena Kita tuh harus menggunakan kendaraan. Kalau kita misalnya budgetnya untuk beli gas saja, tambah untuk biaya kendaraan, jadi otomatis double dong untuk keluaran biayanya. nambah ongkos gitu ya Bu ya, karena jauh dari pangkalan begitu. Tapi Bu, ini kan kebijakan pemerintah ini untuk agar tidak lagi ada yang menimbun gas, Ibu. Menurut Ibu bagaimana kebijakan ini agar tidak lagi ada yang menimbun gas? Saya sih bukan karena untuk menimbun gas atau gimana. Kalau emang bikin kebijakan, bikinlah dampak, akibat dan positifnya seperti apa. Tapi kalau seperti ini kita yang rakyat kecil yang karena dampaknya yang lebih parah. Karena yang menimbun gas itu yang hanya untuk kepentingan tersendiri, bukannya untuk kepentingan kita bersama atau yang banyak, Pak. Ibu biasanya kalau beli di warung-warung itu berapa harganya, Bu? Sekitar 23.000 Pak per tabung. Tapi ini kalau dari pangkalan resmi harganya 16.000 Bu. Jadi tidak ada, Ya, jadi karena harganya itu bisa dikontrol. Ya, tapi gimana ya, semenjak kelangkaan ini harga dari 23.000 itu naik jadi ada yang 25, 26. Jadi ada oknum-oknum tertentu yang manipulatif. Gitu. Dampak kelangkaan dari gas ini jadinya, Pak. dampak kelangkaan justru jadi naik harganya Bu ya di pengecer Ibu ya. Iya. Ibu memang kalau biasanya membeli berapa tabung Bu sekali beli Bu? Sekali beli karena saya punyanya satu ya, jadi saya satu belinya. Satu. Kalau begitu kan jadi kita habis pakai begitu. Itu memang hanya untuk kebutuhan rumah tangga aja Bu ya? Iya. Nah, Pak. Ibu kalau biasanya membeli itu diantar atau Ibu sendiri yang datang ke warung untuk beli? Saya ke warung sendiri jalan untuk beli, soalnya tidak ada servis untuk delivery. Oh begitu. Jadi Bu ini mungkin bisa disampaikan Bu, ini harapan dari warga seperti apa? Dari Ibu sendiri seperti apa? Harapannya sih saya minta gini loh, untuk Ibu, Bapak, MPR, DPR, mohon sekali untuk kalau bikin keputusan, bikin apapun, lihat dampak positif atau negatifnya bagi kita warga kecil, seperti itu loh. Kesian para pedagang, ibu rumah tangga. Kalau memang dia punya motor atau kendaraan, bisa dia pergi, tapi yang kalau tidak,
Ya gimana, mohonlah untuk Bapak Ibu DPR, MPR, kaji kembali ya. Baik, terima kasih Bu Wulan atas waktunya bersama kami di Kabar Utama Pagi, Bu. Terima kasih, selamat pagi.